Apa sih sebenarnya teknik semai padi dengan tray itu? Nah, jadi gini, teknik semai padi dengan tray itu adalah teknik semai padi menggunakan sebuah nampan khusus. Di sini nampan khusus itu diberi isian berupa media tanam. Yang pertama adalah tanah, yang kedua adalah pupuk kompos. Di sini opsional. Petani milenial atau muda sekarang itu kekurangan lahan nih ya Mas Akbar ya. Soalnya kan penduduk di Indonesia juga banyak, jadi lahan di sini itu juga terbatas. Nah, jadi meskipun lahan petani muda itu sedikit atau kecil, mereka tuh bisa membuat semai padi dengan tray ini, meskipun lahannya kecil. Sedangkan kalau cara zaman dulu kan pakai cara konvensional ya Mas Akbar ya, itu kan kita semai di lahan, butuh lahan yang besar, luas kayak gitu. Halo sahabat tani, selamat datang kembali di podcast sahabat. Tempat kita ngobrol santai seputar dunia pertanian, inovasi, dan kisah inspiratif dari para petani muda di dunia pertanian. Saya, Akbar Maulana, akan membahas salah satu topik menarik yang populer di dunia pertanian, yaitu persemaian padi dengan tray. Lebih menariknya lagi, kita akan fokus terhadap penerapannya di Desa Karangrejo. Hari ini, saya sudah bersama seorang narasumber, yaitu Angel Verinta. Langsung saja kita sapa narasumber kita. Halo Angel, apa kabar? Kabar baik, Mas Akbar. Jadi saya senang banget bisa diundang pada acara podcast kali ini dan mengobrol seputar pertanian nih. Oke, Angel boleh ceritain dulu nggak sedikit tentang kondisi pertanian di Desa Karangrejo? Oke, jadi Desa Karangrejo ini merupakan desa yang memiliki sumber daya yang banyak, yang beragam. Terutama di sumber daya tanahnya nih. Dari segi tanah itu di Desa Karangrejo itu sangat subur. Terus yang kedua itu masyarakatnya itu mayoritas berprofesi sebagai petani. Itu yang kedua. Dan yang ketiga itu masyarakat itu sangat erat gotong royong, sikap gotong royong itu sangat erat. Jadi ini merupakan peluang yang sangat baik untuk dunia pertanian modern kayak gitu. Mantap. Sekarang boleh dijelasin ke audiens nggak? Apa sih sebenarnya teknik semai padi dengan tray itu? Nah, jadi gini, teknik semai padi dengan tray itu adalah teknik semai padi menggunakan sebuah nampan khusus. Di sini nampan khusus itu diberi isian berupa media tanam. Yang pertama adalah tanah, yang kedua adalah pupuk kompos. Di sini opsional ya Mas Akbar ya. Bisa pupuk kompos ataupun pupuk organik. Yang ketiga adalah sekam bakar kayak gitu. Dan untuk padi, benih padi yang akan kita semai itu nantinya akan diperam selama 1 hingga 2 hari bebas. Tapi alangkah baiknya jika 2 hari karena untuk menunggu proses kecambahan tadi itu kayak gitu. Terus bibit padi yang telah kita semai tadi baru siap ditanam di lahan setelah berusia 15 hingga 20 hari kayak gitu. Dan untuk keunggulannya apa? Nah, jadi di sini tuh kalau semai padi dengan tray itu kita tuh nggak perlu repot-repot mencabut bibit yang telah kita semai tadi, tapi dengan cara apa? Dengan cara kita langsung menggulungnya saja. Dan lebih praktis lagi kalau kita mau berinovasi, kita bisa menggunakan alat modern bernama rice transplanter kayak gitu. Jadi padi yang telah kita semaikan tadi bisa kita gulung lalu dimasukkan ke mesin rice transplanter kayak gitu Mas Akbar. Wah, praktis juga ya. Kenapa kamu lebih memilih teknik ini ketimbang cara lama? Nah, alasannya itu ada banyak Mas Akbar. Nah, yang pertama itu adalah lahan. Kenapa lahan? Soalnya kan petani milenial atau muda sekarang itu kekurangan lahan nih ya Mas Akbar ya. Soalnya kan penduduk di Indonesia juga banyak. Jadi lahan di sini itu juga terbatas. Nah, jadi meskipun lahan petani muda itu sedikit atau kecil, mereka tuh bisa membuat semai padi dengan tray ini, meskipun lahannya kecil. Sedangkan kalau cara zaman dulu kan pakai cara konvensional ya Mas Akbar ya. Itu kan kita semai di lahan, butuh lahan yang besar, luas kayak gitu. Jadi itu yang pertama, alasan mengapa sebaiknya kita menggunakan
semai padi dengan tray tadi, kayak gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah efisiensi tenaga dan benih. Kenapa? Karena kalau efisiensi tenaga nih, dalam 10 semai tray aja nih ya, kita kan bisa nge-handle untuk 1 orang aja kan, kayak gitu. Jadi lebih efisien dari segi tenaga dan benih. Dan maksudnya benih ini apa? Itu terkait sama efisiensi biaya. Kenapa? Soalnya kan dalam penggunaan 1 tray itu kita menggunakan benih padi itu 100 gram yang telah diperam tadi untuk 1 traynya. Nah, kalau kita pakai 10 berarti kan dikalikan aja tuh Mas. 1 kilo berarti kan 1000 gram. Nah, jadi kayak kita tuh udah tahu kira-kira tuh anggarannya tuh berapa yang kita keluarkan. Jadi lebih efisien, nggak buang-buang biaya kayak gitu. Berarti bisa jadi solusi juga ya buat yang petani yang lahannya terbatas. Benar. Ini tuh sangat cocok buat petani milenial yang lahannya terbatas, misal lahannya terbatas, ataupun mereka tuh kurang untuk modal dari segi lahan kayak gitu. Dan mungkin biar lebih jelas nih ya Mas Akbar ya, boleh nggak kita putar cuplikan dari proses semai padi yang telah saya lakukan dengan rekan-rekan saya? Wih, mantap. Kalau begitu kita putar saja videonya. Persiapan alat dan bahan. Gambar, tanah kompos, Sekam bakar. karung, nampan, tray, koret. Pertama rendam biji padi 100 gram dengan air secukupnya lalu tutup dengan karung. Setelah 1 hari tiriskan biji padi. Kedua campurkan tanah sekam bakar dan pupuk kompos dengan perbandingan ketiganya adalah 1. Hindari gumpalan tanah saat memasukkan media ke dalam tray. Ketiga basahi media dengan air secukupnya. Keempat, ratakan biji yang telah ditiriskan pada tray lalu taburkan sedikit tanah. Kelima, siram tray yang telah siap secukupnya. Lalu tutup tray dengan karung. Hasil semai padi Desa Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kelompok Tani Sumber Rejeki tahun 2025. Tray di Kelompok Tani Sumber Rejeki dikelilingi terpal untuk sistem irigasinya. Mantap, keren loh. Dilihat sekilas sepertinya mudah buat diterapkan di rumah masing-masing. Alat dan bahan juga juga simple. Mungkin juga para petani muda sudah banyak yang punya alat-alat dan bahannya. Bener banget. Jadi nggak ada tuh alasan males ini dan itu Mas Akbar. Mungkin yang perlu kita siapkan adalah pertama tuh alatnya aja dari alat traynya ini. Dan untuk alatnya ini tuh ada 2 macam bahan yang biasanya digunakan. Bisa berbahan dasar mika ataupun PP. PP ini polimer termoplastik. Nah, untuk harganya sendiri itu sangat terjangkau. Dan di mana sih tempat belinya? Kan petani milenial nih ya Mas ya. Jadi kan nggak asing tuh sama namanya toko oren kayak gitu. Jadi petani tuh bisa beli langsung di toko oren. Dari segi harganya murah. Petani juga bisa beli dengan efisiensi tenaga kayak gitu, duduk-duduk aja dan sebagainya. Tapi langsung barang tuh datang kan Mas kayak gitu. Dan untuk harga dari bahannya sendiri itu kalau yang mika nih ya Mas ya, berbahan dasar mika tuh 4.000 Mas untuk per 1 traynya. Tapi kalau yang bahan dasar PP atau polimer termoplastik itu harganya tuh 25.000 per 1 traynya. Nah, keunggulannya apa nih Mas Akbar? Kalau yang berbahan dasar PP ini tuh dia tuh lebih tahan di bahan kimia nih. Dari pertama tuh tahan bahan kimia, yang kedua itu tahan panas, dan yang terakhir itu dia tuh secara mekanisme tuh lebih bertahan lama daripada yang mika, meskipun dari mika sendiri itu bisa digunakan berkali-kali juga. Nah, kayak gitu. Dan untuk tray yang digunakan dalam semai padi yang ada di cuplikan video tadi itu berukuran 18 cm tuh lebarnya dan panjangnya itu 58 cm dan untuk tingginya adalah 3 cm Mas, kayak gitu. Mudah kan Mas? Worth it banget loh, mau yang bahan mika ataupun PP bisa sama-sama menghasilkan
padi yang berkualitas. Tapi pastinya nggak selalu mulus ya dalam prosesnya. Bisa dong kalau diceritain singkat mungkin dari kelemahan dan kelebihannya? Oh, bisa banget nih Mas. Pasti ada ya. Namanya kita menjalankan usaha nih ya Mas. Pasti ada kendala, tantangan tuh pasti ada Mas. Di awal sih, kalau mungkin dari Semaitre ini tadi, yaitu kalau awal-awal saya nanam nih ya Mas ya. Itu pertama tuh saya tuh tantangannya adalah kelembapan nih Mas. Kenapa kelembapan? Soalnya kalau Semaitre ini sangat lembab, maka benih yang kita semai itu bakal busuk Mas. Tapi kalau kekeringan juga itu bahaya Mas. Malah tumbuhnya tuh gak bakal optimal kayak gitu. Jadi repot ya Mas ya. Kayak gitu. Terus nih yang kedua nih Mas. Waktu penjemuran dari semai padi dengan trenya itu yang sudah kita semai Mas. Itu perlu waktu penjemuran yang pas nih Mas. Nah, setelah saya coba berkali-kali itu ternyata waktu yang pas itu dari jam 7 sampai jam 9. Karena kalau di atas itu maka benih itu bakal terbakar Mas. Jadi kayak gosong-gosong gitu Mas. Kayak gitu. Terus yang kedua nih ya Mas. Itu tadi yang kedua ya Mas ya. Yang ketiga itu kalau semisal kita mengajak rekan-rekan petani yang lain nih Mas. Pastikan mereka kan belum punya keterampilan dan kita tuh harus memberi pelatihan khusus kepada mereka kayak gitu. Jadi sih itu aja sih Mas kendalanya. Oh, berarti memang butuh proses belajar ya. Tapi setelah terbiasa akan terasa manfaatnya. Iya, kayak gitu ritmenya. Jadi awal tuh kayak sulit, gagal dan sebagainya. Tapi kan di akhir kan hasilnya bakal memuaskan Mas, kayak gitu. Angel, terakhir nih. Adakah pesan buat petani muda yang masih ragu-ragu mencoba teknik semai padi dengan tray ini? Oh ada sih Mas. Pesan saya buat para petani muda di luar sana adalah jangan takut untuk bertani. Karena bertani itu sudah agak zaman yang namanya pakai cara konvensional kayak gitu Mas. Para petani muda tuh sekarang tuh pakai cara yang inovatif, cara modern kayak gitu. Contohnya adalah dengan semai tray tadi, kayak gitu. Terima kasih banyak Angel atas ceritanya hari ini, sangat inspiratif dan bermanfaat. Sama-sama Mas Akbar. Semoga doa saya makin banyak petani yang mau berinovasi, mau menggunakan cara pertanian modern kayak gitu. Sahabat Tani, itu dia obrolan kita hari ini tentang persemaian padi dengan tray. Langsung dari pengalaman di Desa Karangrejo. Semoga bisa menjadi inspirasi buat kalian semua ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat bertani dan terus berinovasi untuk pertanian Indonesia yang lebih baik.